Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi rafa'a darajati al-ulama'i bima ladayhim min al-fahmi wal-'ilm. اللهم أدم صلواتك وسلامك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد منبع كل ذي فضل وفهم وعلم وحلم، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أجود الأجودين ويا غياث المستغيثين ويا درك الهالكين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله ما شاء الله. Sarang-sarang. لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله. ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك علما نافعا، نسألك علما نافعا، نسألك علما نافعا، نسألك رزقا حلالا واسعا، ونسألك عملا متقبلا. آمين يا رب العالمين. Para alim ulama ingkang kaula mulyakaken, terkhusus kepada seluruh pengurus majelis taklim, khususnya majelis taklim alia, dan tidak lupa kepada seluruh pengurus takmir masjid musalla yang hadir bersama kita, terkhusus masjid kita, Masjid Al-Imam. Tak lupa pula kepada para sepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat sekitar, dan seluruh para jamaah sekalian yang semuanya tidak mampu untuk Al-Fakir sebutkan tanpa mengurangi rasa ta'zim dan rasa hormat. Semoga perkumpulan kita di dunia ini mencerminkan perkumpulan kita abadi di surganya Allah. Kumpulnya kita saat ini dengan orang-orang yang saleh, insyaallah di surga bersama mereka, yang akan diketuai, dipimpin secara langsung oleh baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui kenapa para malaikat itu sujud kepada Nabi Adam. Dan sebelum Nabi Adam itu dihadirkan oleh Allah, semua makhluk itu sujudnya kepada Allah. Tapi ketika Allah Ta'ala menghadirkan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, mulailah ada perintah saat itu para malaikat beserta syaitan pun diperintah untuk sujud kepada Nabi Adam. Jawabannya, karena Nabi Adam memiliki yang tidak dimiliki oleh para malaikat. Malaikat makhluk terutama dan
paling pertama sebelum penciptaan manusia, Allah menciptakan di dunia ini berupa malaikat beserta syaitan. Tapi Allah Ta'ala memerintahkan semua para malaikat dengan ibadahnya, dengan taatnya, dengan ketakwaannya. Yang saat itu wujud Nabi Adam belum ada amaliyahnya, belum ada perbuatan baiknya, karena baru diwujudkan oleh Allah. Cuma sudah diperintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Alasannya karena Nabi Adam memiliki yang tidak dimiliki oleh para malaikat, yaitu ilmu. Ulang kompak ilmu. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم تعلمون. Allah Ta'ala langsung memberi kepada Nabi Adam tanpa ustaz. Ini namanya ilmu wahabi. Kalau bahasa sekarang namanya ilmu laduni. Tanpa hadir majelis taklim, tanpa perlu guru, tanpa perlu membuka kitab, sudah dikasih oleh Allah Ta'ala. Diajari oleh Allah Ta'ala secara langsung tentang apa? Adam asma'a kullaha. Semua ilmu secara khusus ilmu yang berkaitan tentang nama-nama sesuatu di dunia. Sampai ulama ahli tafsir menerangkan malaikat itu nggak tahu Pak, bahasa Arabnya cangkir itu nggak tahu, bahasa Arabnya lepek nggak tahu, bahasa Arabnya piring nggak tahu. Padahal mereka ahli ibadah, tapi belum dikasih ilmu oleh Allah. Nabi Adam dikasih ilmu oleh Allah, tapi secara langsung, secara wahabi, pemberi yang langsung totalitas dikasihkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Dan sebelumnya malaikat mengatakan, kenapa panjenengan Gusti badhe menciptakan makhluk berupa manusia? Dahulu ada kelompok jin yang jenengan ciptakan suka untuk melakukan kezaliman dan kerusakan. Apa jenengan badhe menciptakan semacam itu? Tidak. Aku ciptakan manusia ini mulia, utama, karena di dalamnya ada suatu ilmu. Ketika Nabi Adam bertanya kepada para malaikat tentang hal-hal yang berkaitan tentang ilmu, para malaikat mengatakan subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sehingga ulama mengatakan, siapa ustadznya malaikat? Sinten? Kalau ditanya sinten kiai ini malaikat, jawabannya Nabi Adam. Nabi Adam. Jadi ustadznya para malaikat, kiainya para malaikat adalah Nabi Adam. Artinya apa? Ilmu di atas ibadah, ilmu di atas amal soleh. Karena ibadah bisa dilakukan melalui ilmu, amal soleh panjenengan bisa melakukan melalui ilmu. Mudah-mudahan ilmu kita diberkahi oleh Allah. Salah satu pengarang kitab Zuhad, Al-Imam Ibn Ruslan, beliau mengatakan, al-ilmu asna sa'ilil a'mali fahuwa dalilul khair wal ifdal. Ilmu ini perahu asna sa'iril a'mal, jadi puncaknya amal soleh. Amal soleh, sholat, puasa, zakat, haji, dan ini masih di bawah kedudukan ilmu.
Karena kalau tidak ada ilmu, tidak mungkin orang bisa sholat, puasa, zakat, haji. Ini apa? Berarti ilmu ini otomatis fahuwa dalilul khair wal ifdal, petunjuk untuk setiap kebaikan. Setiap kebaikan nopo mawon jenengan pengen melakukan, maka harus ada pelantarannya, inggih menika ilmu. Coro gampangane kula gampangane, ketika jenengan mlebet teng mriku wonten tulisan Masjid Al Imam. Jenengan kan bingung, endi Masjid Al Imam iki? Ternyata jenengan lihat wonten plang Masjid Al Imam, berapa meter Pak mriki? Berapa meter? 50 meter Anda sampai ke Masjid Al Imam. Bagi yang pertama kali datang, atau sekarang lah GPS niku wali dadak niku GPS tahu semua jalan niku mau GPS niku wali dadak. Nah niku contohnya jenengan berada teng pundi mawon GPS insyaallah sampai. Insyaallah sampai. Kita kembali fahuwa dalilul khair wal ifdal. Ilmu di atas seluruh amal-amal yang kita lakukan, dan ilmu ini adalah satu-satunya pelantara agar kita bisa sampai pada amal yang soleh. Bahkan supaya amal soleh ini diterima oleh Allah, maka kita dianjurkan untuk mengaji, mencari ilmu. Doa yang barusan kita baca, Allahumma inna nas'aluka ilman wa rizqan wa thayyiban wa amalan. Kenapa ilmu dahulu, Pak? Gusti kula nyuwun ilmu sing manfaat, lalu kemudian setelah itu baru rezeki yang halalan thayyiba, baru kemudian amalan mutaqabbal. Amal mutaqabbal tidak mungkin diterima kalau isi perutnya ada yang haram. Kalau yang dimakan bukan rezeki yang halal. Dan rezeki yang halal tidak mungkin seseorang bisa mendapatkan kalau tidak melalui ilmu. Berarti ilmu ini dalilul khairi wal ifdal, artinya penting sekali bagi kita untuk menuntut ilmu, baik secara langsung atau melalui media majelis taklim, atau melalui buku, atau melalui pendengaran, atau apa sajalah alternatif untuk mengembangkan ilmiah kita agar kita bisa selalu gampang, mudah melakukan amal-amal yang diridhoi oleh Allah. Itu memiliki kula badhe nyukan jenengan beberapa contoh bahwa ilmu ini penting. Satu, panjenengan tadi malam sholat isya jamaah. Ustaz, saya itu subuh jamaah. Pagi hari ini jenengan ditulis ibadah satu malam full. Kok gak percaya jenengan? Sebabnya ilmu. Maka ilmu bukan saged ditandingi para ulama. Makanya ulama-ulama itu ibadahnya gampang, ora kok ngoyon mboten. Mboten, ibadah ini gampang banget, mboten kok ya monggo nek jenengan badhe ibadah semalam suntuk dari maghrib sampai isya nggih monggo. Tapi nek kula mengetahui kondisi kula piyambak, siangnya kita bekerja, siangnya kita ada tuntutan ini. Alhamdulillah melalui ilmu yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, nek isyanya berjamaah, subuhnya berjamaah, maaf, walaupun tadi nggak tahajud, sudah dihitung ibadah satu malam. Allahumma shalli ala Muhammad. Faka'annama qama nisfal lail wa ka'annama qama al-laila kullah. Pun
niki jenengan usahakan tiap malam jangan ketinggalan sholat isya, tapi harus berjamaah. Harus nopo? Nah, ngapunten mobil khusus sing pun sampun kepala 6, kepala 5, wonten kepala 7 lagi. Monggo jenengan badhe ibadah sampai itu sakit ora. Gitu. Kadang-kadang sholat fardu mawon kita terbatas gitu. Nah, niki ilmu akan menyertai panjenengan sampai ajal tiba, tetap komplit seakan-akan Anda melakukan semua ibadah. Sallu ala Nabi Muhammad. Pun ibu-ibu diistiqomahkan. Mulai Masjid Al-Imam niki jangan sampai isya sholat sendirian. Jangan sampai subuh sholat sendirian. Baik itu setelahnya ada majelis taklim atau tidak. Kalau jenengan isyaknya berjamaah separuh malam, kalau jenengan tambahi subuhnya jamaah semalam suntuk. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai-sampai ketika kita kedatangan hari Arafah atau hari Asyura atau kedatangan hari-hari mulia seperti Ramadan, diterangkan usahakan malam-malam semacam ini jangan sampai kita kosong dari ibadah. Nek sakit ibadah sampai full, sampai full berarti nggak tidur. Ternyata dari ilmu niki memudahkan kita. Ada 3 versi. Ada versi bagi orang yang kuat bisa baca Quran sampai subuh, rakaatnya sampai subuh. Wonten tiange? Wonten, mudah-mudahan. Oh, luar biasa. Ya, ternyata kata ulama kalau nggak bisa 2/3. Yang terakhir kata ulama wis ngene wae ini. Yesus. Karena kondisi keterbatasan ya isya jamaah, subuh jamaah. Podo seperti ibadah semalam suntuk. Milih pundi? Milih pundi? Ini ilmu. Ini barokah ilmu. Disinilah letak wujudnya kemuliaan bagi orang yang punya ilmu. Mantun isya berjamaah, wangsul tenggeriyo minum kopi, tidur. Nek kopi ini bukan kopi kotel nggih. Nek kotel nggih mboten saged tidur. Oke, ternyata lanjut sampai subuh. As-sholatu khairum minan. Mboten usah sedih, mboten usah susah. Kita punya ilmu. Kita ahli ngaji, kita mengerti agama. Islam itu tidak memberatkan, tapi awas, subuh berjamaah, maka senilai ibadah 1 malam suntuk 1. Kalau tanglet tolong dijawab. Sinten sing tiap hari pernah menghatamkan Quran 10 kali? Membagi ulat, kalau tanglet imawan ya, monggo. Sinten? Mungkin Abah Naim. Sinten sing pernah menghatamkan Al-Quran sehari semalam 10 kali hataman? 10 kali hataman sinten? Boten wonten? Nggih, kula jawab. Kula nggih boten pernah. Tapi saya punya ilmu, jenengan punya ilmu. 3 kali ikhlas, 1 kali hataman, ping 10. Berarti binten? 30 kali al-ikhlas sudah 10 kali Di sini kita mengejar target para rawuh. Nggih, ya cuma kalau dihitung per huruf nggih kalah sing maca Quran kabeh napa. Tapi kalau senilai seperti hataman sudah cukup dengan 3 kali al-ikhlas dan dasari kuat hadis sahih. Qul huwallahu ahad sekali senilai sepertiga. Lalu kalau 3 kali berarti hatam Quran. Jenengan dari rumah sampai tenggene Masjid Al-Imam berapa kali jenengan al-ikhlas itu? Nek sampun 30 berarti 10 kali hataman, wang sule 30 kali berarti ono wong dina suwengi 20 hataman gini iki. Paham nggih? Niki pentingnya ilmu.
Makanya mboten wonten tiyang sing paling bahagia di alam barzakh, bahkan nanti di akhirat melebihi ulama mboten saged. Mboten saged. Sekali lagi, mboten saged tiyang seneng ilmu, seneng ngaji, hadir majelis taklim ditandingi niku mboten saged. Nggih, dengan catatan kalau ngaji jangan ngantuk. Ngantuk nggak berdoa. Loh, bayangin jenengan, subhanallah. Yang pertama pun paten, tiap malam jangan ketinggalan 2 waktu jamaah, isya dan subuh. Yang kedua, perbanyak membaca surat Al-Ikhlas. Oh, luar biasa. Monggo jenengan pilih pundi? 3 kali Al-Ikhlas, nopo de Al-Fatihah sampai An-Nas. Wow, milih pundi? Al-Ikhlas 3 kali, nopo Fatihah sampai An-Nas? 3 kali. Kalau yang bisa baca dengan fasihnya, tajwidnya, Allahu Akbar, nikmat. Tapi ngapunten, sing mulai kenal agama, wis mulai rambutnya putih-putih, kenal agama. Kadang-kadang mocone rondo nggeliyor jadi. Apakah sudah kau nggak mungkin hatam Quran? Apakah sudah kau nggak dapat syafaat Quran? Al-Ikhlas. Ini rahmatnya Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. 2. Contoh yang ketiga. Sinten detik niki, mulai malam sampai niki yang sudah pernah 1000 rakaat angkat tangan. Wis pokoknya aja angkat tangan terus nih. 1000 rakaat. Ada? Yang pernah melayat 1000 jenazah ada? Allah. Golek jenazah 1000 iki tembung ndi Ustaz? Bahkan mungkin sekelas dokter mawon yang dia dokter, belum tentu dia bisa nopo nepaki tiang pecah sampai saya. Bahkan sekelas mudin pun yang tiap hari nalkin mayat mungkin baru berapa ratus, ini sudah saya. Terus siapa lagi yang pernah menjenguk 1000 orang sakit? Tiang semuanya pengen sehat ibu, bukan sakit. Hari ini detik niki jenengan tenggene Al-Imam tadi malam Baitus Salam 1000 rakaat, 1000 jenazah, 1000 orang sakit. Hari ini tenggene Al-Imam 1000 rakaat, 1000 jenazah, 1000 orang sakit. Berarti jumlahnya pinten? Tuh, niki mboten omong kosong. Ini bukan dongeng. Ini syariat ingin meningkatkan dan ingin mewujudkan alangkah gampangnya syariat Islam, tapi kalau dilakukan pakai ilmu. Besok pagi tembun ini Al-Ikhlas. Tadi malam 1000, iki 2000, 3000. Itu baru kita di aliak mawon, belum di majelis-majelis lintu nih. Subhanallah. Ini yang sering kita sampaikan, yang sering diterangkan oleh para ulama. Loh, padahal subhanallah ini kan gampang-gampangnya ibadah tuh Bang. Cuma kadang-kadang kita lihat bisa hadir nih kadang-kadang kudu nopo? Kudu nopo? Kudu merangi nafsu. Iki napa nggih? Lho padahal kopi ono. Gorengan ono. Jahe nggih wonten. Gitu? Kita cuma kadang-kadang tiang niku kok gampang, ya memang gampang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Subhanallah. Niki bagi yang hadir mawon, bagaimana sih ngoceh niki Pak? Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, amin. 3 nggih. Yang keempat, sinten di antara panjenengan yang sudah umroh, yang sudah haji, yang sudah berperang. Nek haji umroh gampang, boleh perang sing angel. Kalau sadane bolak-balik nih wis bagian nang Mekah nih. Bagi panjenengan mungkin yang sampai saat ini detik ini loh mungkin, ya Allah, bisanya cuma ngelus tonggo berangkat kapan aku berangkat, ya Allah, ngelus Bukan usah susah gelisah. Bukan usah susah gelisah. Syariat itu bukan sempit Pak. Syariat itu luas.
Swargane Allah Ta'ala nggih luas, mboten kok sak GKB niku mboten. Luas. Nggih, bahkan sebelum saya lanjutkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah duduk di dalam salah satu ruangan, gubah. Di situ hanya ada 40 sahabat. 40 sahabat, di antaranya sahabat Umar bin Khattab. Rasul matur, bagaimana pendapat kalian kalau surga itu diisi oleh umatku? Oleh umatku, semua umatku di dalam surga itu seperempatnya, berarti sisanya umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa, berarti pun kata nih, kalau seandainya umatku semuanya masuk surga, amin Allahumma amin, itu masuk di dalam surga itu mengambil ruangan seperempat. Pertama seperempat. Kata sahabat, nggih, eco Kanjeng Nabi, eco, naam nggih saged. Kanjeng Nabi ini kan karepe nopo mesti dituruti banget. Pengin nopo mesti dituruti kali Allah. Niki Kanjeng Nabi. Makanya kalau kali panjenengan ini kadang-kadang susah sing disusah nopo. Susah sing disusahin no? Jawabannya ganti duit nggih. Kalau kita lihat nikmat niki, satu Islam, kedua nikmat dados umat Kanjeng Nabi niku wis Masya Allah, wis tiada duanya. Mudah-mudahan kumpul bersama di surga, amin. Lalu Kanjeng Nabi matur, terus bagaimana pendapatmu kalau seandainya semua umatmu masuk ke dalam surga, mengambil daripada tempat surga itu sepertiga, yang tadi seperempat, dinaikkan lagi Rasul sepertiga. Lebih banyak mana? Seperempat, sepertiga? Sepertiga. Jadi sisanya 2/3 dibagi umat Adam sampai umat Nabi Isa. Para sahabat setuju ya Rasulullah. Nah, sahabat cuma setuju mau nggih ya Rasulullah. Siap. Terakhir, bagaimana kalau seandainya umatku semuanya masuk surga, di dalam surga mengambil separuh tempat surga? Setuju nama batin jenengan? Setuju. Surga niku arduha ka'ardis samawati wal ardh. Luasnya di atas luasnya langit dan bumi. Berarti jenengan kali kula mboten usah sedih, mboten usah susah. Ketika kalau jenengan niku ada keterbatasan untuk ibadah, wabil khusus teman-teman kita yang saat ini sedang haji, sedang umrah, jenengan nggih saged haji umrah perang. Bagaimana caranya? Sehingga ada itu yang sepah, ada bapak, ada ibu, ada yang masih hidup bapak ibunya, ada, rata-rata sudah meninggal dunia. Berbaktilah kepada mereka, wabil khusus yang masih hidup, berbaktilah kepada mereka. Kata Rasulullah, fa'in fa'alta dzalik, kalau kamu bisa perhatian dengan orang tua, fa'anta hajjun, kau orang yang haji, wa mu'tamirun, dan umrah, wa mujahidun, dan orang yang berperang. Tiga-tiganya. Paham ya? Berarti ngapunten, tanpa merendahkan syariat, sinten kemawon di antara panjenengan yang sampai saat ini berbakti dengan orang tuanya, yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia, dengan mengirimi doa dan sedekah di atas namakan orang tua, maka walaupun belum berangkat mereka sudah statusnya haji, umroh, dan berperang. Bukan percaya jenengan. Masa Ustaz, ilmu ini masa itu tidak. Enggak. Terus kalau ada orang meninggal dunia statusnya belum haji umrah, ya apa nih? Mana rahmatnya Rasulullah katanya rahmat. Wa ma arsalnaka rahmatan illa rahmatan lil. Di mana letak rahmatnya Allah kalau si jenazah meninggal dunia statusnya belum dapat pahala haji dan umrah?
Apakah ini dikatakan Nabi yang membawa rahmat? Oh, kalau kita faham, kalau kita tahu, kalau kita mengaji, Masya Allah, sebentar lagi jenengan derek isyraq, statusnya sudah apa? Haji umroh. Sering kula atur lagi. Jadi ini derek aliyah 60 kali berarti haji ping umroh ping. Masya Allah. Ngapunten sing nggak ada travel ngapunten niki mengkondisikan kondisi al fakir piyambak nggih. Masya Allah, luar biasa. Apalagi yang punya uang, punya kekuatan, luar biasa. Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqr wa yanfiyanidz dzunub. Nek sakit haji tiap tahun, amin. Nek sakit umrah tiap sehingga dari travel tiap bulan, Ustaz. Kenapa? Bisa menghilangkan kefikiran. Boten wonten ceritanya tiang haji, haji bangkrut itu tidak ada. Juga tidak ada orang umroh bolak-balik bangkrut. Selain itu bisa menghilangkan dosa. Lalu apa wonten? Sing boten wonten biaya lah nelongso, ya Allah, kapan dosaku diampuni iki? Pengurung haji, ikuti majelis taklim, kita akan diarahkan bagaimana mempercepat dan mempersingkat mendapatkan pahala dan ganjaran. Ternyata jawabannya inggih menika ilmu. Waktu sudah masuk terakhir, sisanya lanjutkan al-ikhlas besok. Sinten khususnya bapak-bapak niki, kalau ibu kesulitan sing badhe korban unta, angkat tangan. Ada yang sudah korban unta? Ustaz, duit ada, boleh untone ning ndi? Oh, berarti belum ada yang pernah korban unta. Niki ada kabar gembira, korban unta tiap Jumat. Tidak usah nunggu sholat Idul Adha. Nggih, mboten usah jenengan nyembelih, mboten usah jenengan niku mbeteti, nggih mboten usah jenengan bikin takmir napa penyaluran. Wes niki langsung diurusi kalian Allah, sendiri kalian Allah. Jangan mesti tahu apa caranya. Jumatan ya. Jumatan, ojo terlambat. Nek jenengan terlambat dadan ndak. Nggih. Faman roha fis sa'atil ula faka'annama qarraba badanah wa illa qarraba baqarah wa illa qarraba kabshan wa illa dajajan wa illa baydatan. Barang siapa tiap hari Jumat datang di awal waktu, sampai Imam Abu Hanifah menerangkan awal waktu 1 jam sebelum khatib naik mimbar pun pakai niki mawon dengan itu. Pakai jam 6 kelihatannya angel berat. Pakai niki mawon 1 jam sebelum khatib naik mimbar standby di masjid. Maka jenengan statusnya sudah korban unta. Enak apa mboten? Enak apa mboten? Oh nggih, besok nggih usahakan sebelum khatib naik mimbar 1 jam ada di masjid. Masih berat? Oke, kalau ajak korban sapi. Datangnya agak terlambat, bukan 1 jam sebelum khatib, mungkin agak molor 1 jam setengah 2 jam korban sapi. Mungkin diantara kita belum pernah ada yang korban sapi utuh lho Pak, bukan patungan. Sapi utuh niki, bukan patungan. Onto utuh nggih sapi utuh. Carane niku. Datang sebelum khatib naik mimbar dengan lebih 1 jam sebelumnya. Selesai yang sakit, oke. Kalau ajak korban wedhus domba gratis. Buatan perlu jenengan nyang-nyangan kali itu yang singgah dari domba. Itu ngapain korban kok dinyang weh sampai regane wedhus sama sing 500. Yo. Jare wong gawe dhewe. Dinyang-nyang gitu.
maka datangi sebelumnya lagi. Oke? Masih berat? Oke, korban terakhir ayam. Datang sebelumnya lagi. Masih berat? Datang terceplok. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah cukup kula kinten rangkaian amal nggih yang mudah dijangkau dengan pahala komplit tanpa memberatkan diri kita dan tanpa mengambil waktu yang banyak, hanya dengan pelantara inggih menika ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita istiqamah, Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqamah, dan semoga disehatkan oleh Allah Ta'ala jasad kita, khususnya rohani kita. Dan kita doakan mudah-mudahan para alim ulama, para pengurus majelis ta'lim aliyah secara khusus, dan takmir masjid musola dimanapun berada beserta seluruh para jamaah, kita memohon kepada Allah mudah-mudahan diberi umur yang panjang, diberi umur yang barakah, dikasih oleh Allah Ta'ala rezeki yang melimpah yang barakah, dan semoga Allah nanti memanggil kita dalam kondisi husnul khatimah ala hadhihi niyyah bisirril fa